Mengapa syarat kita tidak khusyuk? Adakah peran setan di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, pernahkah kita merasakan hal ini? Kita berdiri salat, mulut membaca ayat, tubuh menghadap kiblat, tapi hati entah ke mana. Tiba-tiba ingat pekerjaan, ingat chat yang belum dibalas, ingat masalah dunia, bahkan setelah salam, kita lupa. Tadi imam baca surat apa? Mengapa salat kita sulit khusyuk? Apakah ini semata karena kita kurang fokus? Ataukah ada peran musuh yang tidak terlihat? Mari kita bahas dengan dalil Al-Quran dan hadits syahih, sesuai manhaj sunnah. Satu, syalat adalah target utama setan. Kenapa salat sering terganggu? Karena salat adalah tiang agama. Rasulullah bersabda, Ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. HR, Tirmidzi, Syahih. Jika salat rusak, agama ikut rusak. Karena itu setan tidak rela seorang hamba khusyuk. Dua, setan datang saat kita salat. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum idha qama yusalli ja'ahu syaitanu falabbasa alaihi hatta la yadri kam salla. Jika salah seorang dari kalian berdiri salat, setan datang lalu membuatnya bingung hingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, setan datang. Bukan kebetulan, bukan sekadar kurang fokus, tapi memang ada gangguan nyata. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu apa itu setan. Setan adalah setiap makhluk yang durhaka, membangkang kepada Allah dan mengajak kepada kesesatan, baik dari golongan jin maupun manusia. Dalilnya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan jin. Quran Surah Al-An'am ayat 1-12. Ayat ini menunjukkan setan tidak hanya dari jin, ada juga setan dari manusia. 3. Hubungan setan dengan iblis. Iblis adalah nama individu tertentu. Ia berasal dari golongan jin. Allah berfirman, Illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, ia termasuk golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. QS Al-Kahfi 50. Setiap iblis adalah setan, tetapi tidak setiap setan adalah iblis. 4. Tugas dan sifat setan. Allah menjelaskan sifatnya, Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya ia, setan, hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka. Kes Fathir 6. Tugasnya membisikkan was-was, menghias maksiat, menghalangi ketaatan, menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan bid'ah. Mari kita lanjutkan bahasan tentang setan. 3. Ada setan khusus untuk syalat. Rasulullah SAW bersabda, Inna lis-salati syaitanan yuqalu lahu khinzibun. Sesungguhnya dalam salat ada setan yang bernama khanzab. Hadis Muslim. Tugasnya 1, mengganggu kekhusyukan. Bayangkan, saat kita menghadap Allah, musuh kita juga hadir. 4. Cara setan merusak kekhusyukan. 1. Was-was. Allah berfirman, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Quran Surah An-Nas ayat 5. Bisikan itu halus. Sudah rakaat ketiga atau keempat? Tadi baca Al-Fatihah belum? Akhirnya hati gelisah. 2. Menghadirkan urusan dunia. Anehnya, sebelum salat, kita lupa banyak hal, tapi saat takbir, semua urusan dunia muncul satu persatu. Itulah gangguan setan, karena jika hati sibuk dunia, maka salat kehilangan ruhnya. 3. Membuat riya. Kadang salat terasa khusyuk, tapi saat ada orang melihat, kita memperindah gerakan. Rasulullah SAW bersabda,
Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Ditanya, apa itu? Beliau menjawab, ar-riya'u. Hadis Ahmad Syahih. Setan tidak hanya mengganggu fokus, ia juga merusak niat. 4. Membuat malas sebelum salat. Rasulullah SAW bersabda, Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Setan mengikat tengkuk kepala seseorang ketika ia tidur dengan 3 ikatan. Hadis Bukhari dan Muslim. Akibatnya, berat bangun subuh, menunda azan, nanti saja, padahal Allah menunggu kita. 5. Mengapa kita mudah terganggu? Karena benteng kita lemah. Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau, setan, tidak punya kekuasaan atas mereka. Quran Al-Hijr ayat 42. Setan tidak punya kuasa atas hamba yang kuat imannya. Menurut penjelasan Ibnu Taimiyah, setan menguasai hati yang kosong dari zikir. Semakin lalai hati, semakin mudah diganggu. 6. Hakikat khusyuk. Khusyuk bukan sekadar menundukkan kepala. Khusyuk adalah hati merasa diawasi Allah, hati memahami bacaan, hati hadir sepenuhnya. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minuna lalladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Kemenangan hidup dimulai dari khusyuknya salat. 7 cara mengalahkan gangguan setan. Rasulullah SAW mengajarkan solusi. 1. Isti'adzah. Jika terganggu, ucapkan, A'udzubillahi minas syaitanir rajim. 2. Pahami bacaan, jangan hanya membaca, resapi arti. 3. Jikir, pagi petang, jikir adalah benteng. 4. Jangan ikuti was-was. Jika ragu, ambil yang yakin dan lakukan sujud sahwi. Contoh adanya gangguan jin, iblis atau setan. Sakantu, kesurupan, kerasukan jin. Ini gangguan paling dikenal. Dalilnya firman Allah, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena sentuhan gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kata al-mas, sentuhan, dipahami oleh ulama sebagai gangguan jin. Kata al-masa, sentuhan, dipahami oleh ulama sebagai gangguan jin. Bentuknya bisa berbicara dengan suara berbeda. Kekuatan fisik tidak wajar, tidak sadar setelah kejadian. Reaksi keras saat dibacakan Al-Quran. Namun tetap perlu pemeriksaan medis karena tidak semua kesurupan adalah jin. 2. Gangguan fisik tanpa sebab medis jelas. Beberapa bentuk yang disebut ulama, sakit berpindah-pindah tanpa sebab jelas. Tiba-tiba pingsan saat dibacakan ruqyah. Mimpi buruk berulang dengan pola tertentu. Dalil bahwa setan bisa menyentuh manusia. Inna syaitana yajri mini ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Adam seperti aliran darah. Hadis Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sentuhan jin bisa menyebabkan gangguan fisik dan psikis. 3. Gangguan dalam tidur. Rasulullah bersabda, Ar-ru'ya salihatu minallah, wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Hadis Bukhari dan Muslim. Contohnya, mimpi menakutkan berulang, ditindih saat tidur, sleep paralysis. Terbangun dengan ketakutan ekstrem, namun sebagian kasus juga bisa dijelaskan secara medis, sleep paralysis. Tidak semua adalah jin. 4. Gangguan rumah atau tempat. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. HR Muslim.
ini menunjukkan jin bisa berada di suatu tempat. Mereka terganggu dengan Al-Quran, tanda yang sering disebut suasana mencekam tanpa sebab. Gangguan berulang saat ibadah. Anak kecil sering menangis di sudut tertentu. Namun tetap tidak boleh berlebihan dalam menafsirkan setiap gangguan sebagai jin. 5. Gangguan emosional dan dorongan maksiat ekstrim. Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a." Sesungguhnya setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Contoh, ledakan amarah yang tidak terkendali, dorongan maksiat tiba-tiba sangat kuat. 6. Sihir, kerja sama jin dan manusia. Allah berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tetapi setan-setan itu kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. QS Al-Baqarah 102. Dampaknya bisa gangguan rumah tangga, sakit misterius, kebencian tiba-tiba antara suami istri. Namun tuduhan sihir harus sangat hati-hati dan tidak mudah memvonis. 6. Setan datang. Saat kita berdiri salat, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitanu falabbas alaihi hatta la yadri kam salla." Jika salah seorang dari kalian berdiri salat, setan datang lalu mengacaukan, membuat rancu, hingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan. HR, Bukhari dan Muslim. Artinya, setan memang sengaja hadir saat salat. Ia membuat bingung jumlah rakaat. Ia mengganggu konsentrasi. 6.1. Ada setan khusus mengganggu salat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-salati syaitanan yuqalu lahu khinzibun." Sesungguhnya dalam salat ada setan yang bernama Khanzab. Hadis Muslim. Jika terasa gangguan, Nabi mengajarkan, "Fata'awwadh billahi minhu watful an yasarika thalathan." Berlindunglah kepada Allah darinya dan ludahlah ringan ke kiri 3 kali. Ini menunjukkan gangguan salat adalah perkara nyata. 6.2. Bentuk gangguan setan saat salat. 1. Was-was, keraguan. Allah berfirman, "Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas," yang membisikkan ke dalam dada manusia. Quran An-Nas ayat 5. Contohnya, tadi baca Al-Fatihah belum? Sudah sujud 2 kali atau baru 1? 6.3. Menghadirkan urusan dunia. Saat takbir, tiba-tiba ingat pekerjaan, ingat utang, ingat chat, ingat rencana besok. Padahal sebelum salat tidak terpikir. Itu bagian dari talbis, pengacauan setan. 6.4. Cara melawan gangguan setan saat salat. Membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Memahami arti bacaan salat. Fokus pada makna takbir. Tidak mengikuti was-was. Melakukan sujud sahwi jika ragu. Perbanyak zikir pagi petang. Allah berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifan." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Cara mengalahkan gangguan setan. Rasulullah SAW mengajarkan solusi. 1. Isti'adzah. Jika terganggu, ucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 2. Pahami bacaan. Jangan hanya membaca, resapi arti. 3. Zikir. Pagi petang. Zikir adalah benteng. 4. Jangan ikuti was-was. Jika ragu, ambil yang yakin dan lakukan sujud sahwi. Saudaraku, setiap hari kita salat 5 kali. Tapi berapa kali kita benar-benar hadir di hadapan Allah? Bayangkan jika itu adalah salat terakhir kita. Masihkah kita memikirkan dunia? Setan bekerja keras agar kita lalai. Tapi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Allah berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Setan lemah.
Yang membuatnya kuat adalah kelalaian kita. Mari perbaiki salat kita, karena jika salat kita baik, seluruh hidup kita akan baik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Amin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.